Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan kami dari grup 4 dengan tema emosi dan suasana hati. Di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kami untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Ivan Putranto, SPD MPD. Di sini kami beranggotakan oleh dua orang. Yang pertama Sekariumna S dan saya Bu Benardo Saragi. Baik, saya akan menjelaskan konsep dasar. Emosi merupakan aspek fundamental dari pengalaman manusia yang ditandai dengan reaksi psikologis dan fisiologis yang intens terhadap stimulus atau situasi tertentu. Berbeda dengan emosi, suasana hati atau mood mempresentasikan kondisi emosional yang lebih ringan dan berkelanjutan tanpa memerlukan pemicu spesifik. Suasana hati dapat bertahan lebih lama dibandingkan emosi dan sering sekali mempengaruhi cara seseorang memproses informasi serta mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, afeksi merujuk pada pengalaman perasaan yang lebih mendasar dan murni kognitif, tanpa melibatkan manifestasi fisik yang nyata. Afeksi berperan penting dalam pembentukan preferensi dan penilaian seseorang terhadap berbagai aspek kehidupan. Konsep ini lebih stabil dibandingkan emosi dan suasana hati, serta berkembang melalui akumulasi pengalaman dan pembelajaran sepanjang waktu. Next. Selanjutnya ada landasan teoritis. Dalam konteks organisasi, teori peristiwa efektif atau AET yang dikembangkan oleh Weiss dan Kropanzano memberikan kerangka pemahaman tentang bagaimana kejadian di tempat kerja mempengaruhi reaksi emosional karyawan dan dampaknya terhadap perilaku kerja. Teori ini menekankan pentingnya memahami dinamika emosional dalam lingkungan kerja untuk mengoptimalkan kinerja dan kesejahteraan karyawan. Model Sir Samplex Russell menawarkan pendekatan sistematis dalam memahami dan mengkategorikan emosi berdasarkan dua dimensi utama. Yang pertama itu valensi atau positif dan negatif, dan arousal, tingkat aktivasi tinggi sampai yang rendah. Model ini memungkinkan pemetaan berbagai informasi secara lebih terstruktur, mulai dari kegembiraan, valensi positif, dan arousal tinggi, hingga kesedihan, valensi negatif, dan arousal rendah. Pemahaman ini sangat bermanfaat dalam konteks penelitian psikologi dan aplikasi praktis di berbagai bidang. Konsep emosional labor yang diperkenalkan oleh Arlie Hochschild menggambarkan upaya pengelolaan emosi yang dilakukan seseorang untuk memenuhi tuntutan pekerjaannya. Hal ini melibatkan dua strategi utama. Yang pertama ada surface acting atau mengubah ekspresi luarnya, dan deep acting atau mengubah perasaan internalnya. Emosional labor sangat relevan dalam industri jasa dan pelayanan, di mana karyawan dituntut untuk menampilkan emosi tertentu terlepas dari perasaan pribadi mereka. Praktik ini berdampak signifikan pada kesehatan mental, kepuasan kerja, dan tingkat kelelahan emosional karyawan. Dan yang terakhir, pemahaman komprehensif tentang berbagai konsep ini sangat penting dalam konteks organisasi yang modern. Hal ini membantu dalam pengembangan program pelatihan efektif, peningkatan kualitas pelayanan pelanggan, dan penciptaan lingkungan kerja yang lebih positif. Dan selanjutnya untuk mendukung, selain itu, pemahaman ini juga berkontribusi pada pengembangan strategi manajemen yang lebih efektif dalam mengelola aspek emosional di tempat kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini adalah faktor yang mengurai emosi dan suasana hati ya. Berdasarkan dari data yang kami ambil melalui buku dari Robbins ya, bahwasanya ada beberapa faktor-faktor internal yang mungkin terjadi atau sumber-sumber dari suasana hati. Yang pertama ada kepribadian, usia, gender, dan tidur. Lain sebagainya, di sini juga ada hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari, lalu ada cuaca, stres, aktivitas sosial, dan olahraga juga mempengaruhi pada sumber-sumber dari suasana hati dan faktor-faktor suasana hati dan emosi bagi karyawan.
Nah, di sini kami juga tadi sudah mensurvei ya beberapa karyawan dari KPP Pratama Pademangan ya, bahwasannya faktor-faktor yang mempengaruhi karyawan dari KPP Pratama Pademangan antara lain adalah teman kerja, hubungan dengan atasan, dan faktor lingkungan di sini pun juga mempengaruhi, yaitu sarana prasarana, aktivitas sosial, dan hubungan personal, keluarga dan keseimbangan hidup antara keseimbangan hidup dan pekerjaan. Dari faktor eksternal sama personal ini kami dapatkan berdasarkan dari survei yang sudah kami bagikan ke beberapa karyawan dari kantor pajak pertama Pademangan. Oke, kita langsung next. Oke. Di sini kami juga akan membagikan hasil survei ya dari yang kami dapatkan dari kantor pajak KPP Pratama Pademangan terkait uh, pandangan mereka terhadap bagaimana kantor pajak KPP Pratama Pademangan ini dalam pengelolaan emosi dan suasana hati bagi karyawannya. Dari survei kami menemukan bahwasannya 100% responden setuju dengan bahwa hubungan interpersonal itu adalah hubungan yang penting yang sangat mempengaruhi suasana hati dan emosi karyawannya. Di sini kami membagi menjadi 3 poin interpersonal, yaitu hubungan antar karyawan, hubungan karyawan dengan atasannya, dan bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi tingkat stres dan tingkat emosi dari karyawannya. Lalu di sini kami juga mendapatkan temuan survei kami ada 3 hal ini yang menjadi pokok utama bagaimana kantor KPP Pratama Pademangan ini untuk mengelola emosi dan suasana hati bagi karyawannya. Yang pertama adalah program in-house training atau IHT ya. Nah, salah satu program utama yang paling diapresiasi adalah pelaksanaan in-house training atau IHT. Nah, program ini dinilai memberikan manfaat signifikan dalam membantu karyawan memahami dan mengelola emosi mereka, terutama dalam menghadapi tekanan kerja. Nah, di kantor KPP pertama Pademangan ini, in-house trainingnya yang menjadi titik poin dari teman-teman karyawan di sana adalah karena adanya indikator untuk penilaian mental illness dari karyawan masing-masing gitu. Jadi adanya training, adanya pendataan terlebih dahulu terkait mental illness yang dirasakan karyawan ini dinilai di beberapa karyawan dari hasil survei ini dinilai menjadi salah satu program paling efektif dari kantor KPP Pratama Pademangan dalam pengelolaan emosi dan suasana hati dari karyawannya. Lalu, selain itu, perusahaan juga menyediakan berbagai pelatihan dan program sosialisasi yang berfokus pada pengelolaan emosi. Ini masih dalam in-house training ya. Pelatihan ini memberikan panduan praktis kepada masyarakat untuk mengenali dan merespon emosi negatif dengan cara yang lebih konstruktif, sekaligus memperkuat emosi positif yang berkontribusi terhadap suasana kerja yang lebih kondusif. Nah, dari hasil survei yang dilakukan, terlihat bahwa hubungan antara karyawan menjadi salah satu faktor penting ya. Tadi sudah disebutkan bahwa sebanyak 100% responden sepakat bahwa hubungan interpersonal yang baik berperan besar dalam hubungan kenyamanan dan produktivitas di tempat kerja. Nah, kegiatan team building ini berkontribusi juga pada suasana kerja positif ya, karena balik lagi didasari dari kesetujuan karyawan bahwasannya hubungan interpersonal antara karyawan itu menjadi salah satu faktor terpenting dalam mengelola emosi dari tiap karyawannya. Lalu yang ketiga adalah keseimbangan beban kerja ini mengaruhi suasana hatinya. Suasana hati karyawan juga teridentifikasi sebagai indikator penting dalam kesejahteraan organisasi. Secara keseluruhan, dan responden ini yang merasa suasana kerja mendukung melaporkan peningkatan motivasi, efisien dalam menyelesaikan tugas, serta hubungan internasional lebih baik. Nah, namun survei juga mencatat bahwa sebagian besar responden belum memiliki mekanisme formal dan konsisten kurs suasana hati. Nah, ini adalah kelemahan dari yang kami temukan dari kantor KPP Pertama Pademangan ya, tidak adanya pencatatan secara formal terhadap atau catatan secara formal dan konsisten dalam mengukur suasana hati karyawan secara keseluruhannya. Nah, KPP Pratama Pademangan juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengolah keseimbangan beban kerja sebagai bagian dari strategi menciptakan suasana hati yang positif. Dengan menyediakan fleksibilitas kerja dan memastikan distribusi tugas yang adil, perusahaan membantu karyawan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, keseimbangan ini sudah secara langsung ya dari temuan survei kami ini sudah dipastikan selalu diusahakan dari kantor KPP Pertama Pademangan.
Begitu. Jadi temuan hasil survei yang kami temukan eh, adalah hal-hal berikut yang sudah tadi disampaikan. Nah, lalu kita lanjut kepada saran pengembangan ya. Nah, setelah kami melihat bahwasannya hasil survei yang sudah ditemukan dan sudah kami bahas tadi dari awal sampai akhir, kami menemukan beberapa saran-saran pengembangan yang mungkin bisa menjadi aspek-aspek penting ya untuk perhatian dari kantor KPU Pertama Pademangan. Yang pertama adalah pengembangan program employee engagement yang struktur. Nah, dari hasil survei yang telah ditemukan, pada kantor pajak KPP Pratama Pademangan memberikan beberapa rekomendasi strategis bagi perusahaan untuk terus mendukung kesejahteraan emosional karyawan. Nah, salah satunya ini adalah mendukung kesejahteraan emosional karyawan dengan program employee engagement yang terstruktur. Nah, eh, termasuk survei rutin untuk memantau suasana hati dan faktor yang memengaruhi kenyamanan serta produktivitas karyawan. Data ini dapat digunakan untuk merancang solusi yang lebih tepat. Tadi kami sudah membahas ya bahwasannya salah satu kelemahan dari kantor ini adalah tidak adanya program terstruktur yang konsisten terhadap bagaimana perusahaan dapat memahami secara konsisten suasana hati dari karyawan. Nah, jadi kami di sini menyarankan adanya mungkin penyebaran survei secara rutin begitu untuk mengetahui bagaimana suasana hati yang dirasakan oleh karyawannya. Selain itu juga perusahaan perlu memperkuat hubungan interpersonal melalui kegiatan sosial dan team building tadi ya secara berkelanjutan guna mempererat kerjasama dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Tadi memang dalam hasil survei dari KPP Tama Prademangan sebenarnya sudah cukup baik untuk team buildingnya. Tapi mungkin saran ke depannya adalah kegiatan team building ini tetap berkelanjutan karena tadi dinilai sangat efektif ya. Dan bahwasannya karyawan dari KPP Pertama Pademangan pun menyetujui bahwasannya hubungan interpersonal antara karyawan ini sangat mempengaruhi bagaimana mereka dapat mengolah emosinya di dalam lingkungan pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah pelatihan manajemen emosi juga penting untuk membantu karyawan dan manajer mengolah emosi dengan efektif. Dengan demikian, budaya kerja yang suportif akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan emosionalnya. Jadi selain tadi adalah program employee engagement dengan survei misalnya, lalu ke timbul yang berkelanjutan juga dilanjutkan dengan adanya pelatihan emosi juga, manajemen emosi untuk karyawan dan manajemennya gitu. Jadi bagaimana setiap karyawan maupun manajer ini dapat mengelola emosinya masing-masing dan bertanggung jawab atas emosinya masing-masing dalam dunia kerjanya. Lalu yang keempat adalah optimalisasi lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental. Yang tadi kami cukup paparkan ya ketika hasil survei itu sebenarnya KPP Pertama Pademangan ini sudah cukup dalam mendukung kesehatan mental karyawan ya dengan tadi program IHT ya salah satunya dengan adanya pelatihan dan pendataan mental illness dari karyawan ini masing-masing. Nah, diharapkan nantinya dari program ini pun kantor KPP Pratama Pademangan bisa mengoptimalisasikan lebih lanjut terkait kesehatan mentalnya. Lalu yang terakhir juga perusahaan disarankan untuk menggunakan pendekatan berbasis data seperti indeks kebahagiaan karyawan untuk memantau suasana hati secara berkelanjutan dan mengambil langkah preventif terhadap potensi masalah. Nah, jadi ini dengan mengimplementasikan sistem pemantauan berbasis data tadi ya untuk agar perusahaan itu dapat mudah mengelola dan memantau bagaimana sih emosi dan suasana hati karyawan ya. Karena tadi ya sebenarnya sudah dibahas di awal pun bahwasannya emosi dan suasana hati ini sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawannya. Bahkan dalam hasil survei kami pun menemukan bahwasannya karyawan menyetujui ketika emosi dan suasana hati dari karyawan masing-masing itu sangat dapat mempengaruhi bagaimana karyawan dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaannya masing-masing. Mungkin cukup sekian ya untuk presentasi dari kami. Saya